Oke, selamat siang Mbak Ota. Ya, selamat siang. Oke, jadi di counseling kali ini kita akan bahas kelanjutan dari sesi sebelumnya. Oke, jadi di sesi kemarin saya akan flashback sedikit dari yang sesi kemarin dari Mbak Ota terkait leadership di organisasi sendiri ya. Jadi mungkin dari kurangnya leadership ya, dari peran leadership dari si manajernya sendiri. Itu mungkin karena baru pertama dan menggantikan posisi manajer sebelumnya. Jadi posisinya waktu itu dokter dapat manajer yang menggantikan posisi orang lain yang baru gitu ya. Jadi dokter merasa masih ada kekurangan gitu ya. Oke. Di sebelumnya saya juga membahas dengan mas manajernya sendiri bagaimana si angkanya sendiri dari tingkat kepemimpinan, operasional dan lain sebagainya, apakah perlu. Nah, di kali ini kan di sesi sebelumnya sebenarnya kita mau mengonseling Mbak Okta tujuannya apakah dari POV karyawannya sendiri apakah benar yang dikatakan manajernya atau enggak gitu. Dari Mbak Okta sendiri kan itu tadi merasa kurang dalam kepemimpinannya manajernya. Mungkin boleh diceritakan kembali sedikit apa aja yang masih kurang dari manajernya mungkin. Kalau menurut saya tuh manajernya tuh gimana ya, mungkin karena dia baru kan, terus jadinya tuh dia mungkin kurang pengalaman dalam beberapa hal, kayak miss beberapa hal gitu, kayak misal SOP. Nah, SOP itu kayak dari manajerial, maksudnya kan manajer kan cuma, maksudnya manajerial kan ada beberapa kan, ada kayak owner, terus ada repurchase, ada head bar, head kitchen. Nah itu kan mereka ada di jajaran manajerial. Nah untuk manajernya sendiri ini tuh dia kan si Roof itu kan jadi manajer operasional kan. Nah dia tuh kayak sering miskom sama head barnya. Misal kayak head barnya udah memutuskan untuk membuat peraturan seperti ini gitu kan, sedangkan dari manajernya tuh kadang kayak lupa akan peraturan, padahal yang buat peraturan dan nyuruh head barnya itu buat menyampaikan peraturannya itu kan ke head bar, terus kita jalanin kan sebagai barista gitu kan, seperti itu. Jadi kayak kurang, masih ada sedikit miskom gitu. Oh iya, sorry, berarti mbaknya itu sebagai barista ya? Iya. Oh, oke. Ya, dia masa kurang dari ternyata si manajernya ini lupa. Contohnya apa mbak? Kayak misal kita kan udah sepakat, misal kayak SOP-nya tuh dalam pembuatan kopi gitu loh. Misal kita harus nyatet sekian, terus kita harus kesepakatannya untuk takaran buat kopinya tuh sekian gitu tuh, kayak masih miskom antara head bar sama manajernya gitu. Oh iya. Jadi kayak mereka pun juga miskom, terus dampaknya ke kita baristanya tuh jadi kayak kita bingung harus ibaratnya tuh kayak harus manut sama siapa gitu loh. Seperti itu. Terus kadang kayak dia tuh manajernya tuh kadang lupa, misal kayak kita kayak kita ngajuin gitu loh, kayak kita misal kayak apa yang kurang gitu kan, terus kita ngajuin alat apa, fasilitas gitu loh, itu kayak dia kadang lupa nyampein. Terus juga kayak dia misal mau R&D atau quality control di menu, nah dia tuh ambil waktunya tuh kadang keliru, kadang dia ambil waktunya tuh malah ketika operasional berjalan dan baru rame, jadinya kan itu juga ganggu kita sebagai barista saat operasional toh. Seperti itu.
salah satu contoh ini ya kekurangan dari Mm-mm. mas manajernya sendiri. Iya. Kalau dari kemarin saya ngobrol dengan manajernya, salah satu problemnya juga saya tanyakan terkait problem tentang masalah personal, bagaimana kalau dari POV manajernya sendiri itu kan juga katanya tidak ada masalah antar personal. Kalau dari Mbak Okta sendiri, menurut Mbak Okta apakah ada personal? Bagaimana? Sejauh ini kalau untuk sama saya pribadi itu enggak ada masalah personal sih. Mungkin manajernya juga kayak secara kepemimpinan gitu kayak dia oke aja sih, kayak dia juga ngerangkul, terus dia juga kayak mau nge-backup gitu loh kalau kita baru kayak kewalahan, chaos gitu, dia mau nge-backup. Terus kayak dia juga orangnya gimana ya santai gitu loh, ya enak lah diajak untuk kayak tektokan gitu. Terus kalau yang dari teman-teman yang lainnya juga kayak untuk sama manajernya tuh kayak nggak ada masalah apa-apa sih. Jadi untuk masalah personal sebenarnya nggak ada ya. Kalau dari keuangan sendiri, menurut Mbak Okta gimana? Maksudnya? Mungkin bahasanya dari slip. Slip gaji. Yes, kalau untuk dari gaji itu bisa dibilang kayak oke-oke aja sih. Kayak mungkin untuk di Jogja itu ya oke-oke aja. Kayak di Arka juga mereka kayak ngasih fasilitas gitu loh, dan mereka juga kayak memperhatikan kesejahteraan karyawannya gitu loh. Nah kita tuh juga kayak selain gaji yang kayak ya cukup gitu, mereka juga kayak ngasih komplimen gitu loh. Nah komplimen ini tuh kayak bentuknya tuh kayak penggantinya uang makan lah gitu kan. Nah jadi kita tuh kayak dikasih voucher gitu loh. Jadi sebulan tuh kita dikasih ya macam-macam, kayak tergantung posisi. Kan kebetulan saya part-time kan. Nah sebulan tuh kalau part-time tuh sekitar 200.000 per bulan. Nah itu nanti kita bisa bisa milih terserah mau makanan, minuman. Yang penting dalam sebulan itu enggak kurang atau enggak lebih dari 200.000. Menu kita bebas milih kayak menu yang ada di Arka, dan itu juga kayak enggak masuk di harga normal, jadi kayak ada harga karyawan sendiri gitu loh. Jadi kalau telat atau enggaknya juga aman-aman aja. Telatnya kalau telat itu nanti kita dipotong per 5 menit itu nanti 500 perak. Sorry, maksudnya telat untuk pembagian gaji masih aman-aman aja. Kalau itu kan mungkin kayak kita udah kalau menurutku Arka itu udah masuk ke dia PT ya, jadi kayak untuk struktur kayak sistematis untuk penggajian kayak itu dan lain-lain, pembukuan itu udah kayak tepat waktu banget. Seperti itu. Berarti sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri juga, saya ambil cerita dari Bapak, ternyata emang masalah leadership aja, tinggal pengoptimalan aja. Sebenarnya nggak yang kurang-kurang banget, tapi mungkin kayak dari manajernya kurang pengalaman kan. Mungkin karena baru pertama kali. Jadi hanya perlu pengoptimalan lagi ya agar mencapai yang di. Kalau menurut Bapak sendiri, rencana apa sih yang Bapak lakukan ketika mendapatkan situasi seperti itu? Mungkin kalau dari saya kan kita di Arka itu juga kita sebulan sekali itu kayak mengadakan kayak general cleaning. Nah di hari itu tuh kita tuh beres-beres kayak nanti bersihin semua. Terus setelah kita udah selesai, terus di akhir tuh nanti ada eval. Nah itu eval tuh isinya terkait kita selama kita bekerja 1 bulan itu. Nah case apa aja, masalah apa aja yang ada di Arka, terus gimana sih solusinya, terus kayak eval untuk masing-masing dari kita. Misal kayak gimana ya, kayak kita nilai satu sama lain gitu loh. Misal kayak giliranku nih, kayak apa sih
teman atau baik teman manajerial itu yang kurang tuh apa, misal kayak oh teman yang ini kurang gini, terus manajer yang ini kurang gini, terus dari Repurchase kurang gini. Mungkin kayak ya itu eval tuh buat bangun kita sih, mungkin kayak tindakanku buat kayak biar manajernya tuh bisa lebih tahu gitu loh, berkembang tuh mungkin kayak aku bakal nyampein saat eval itu sih, kayak gitu. Jadi menyampaikan di eval bagaimana? Kalau misal dari berarti setiap bulan ya? Setiap bulan. Misal besok udah eval dan mungkin manajernya belum belajar atau tidak menerima eval, dari Mbak Tanya sendiri kira-kira mau bagaimana rencananya? Kalau dari saya tuh rencana kayak kalau emang mungkin itu mengganggu kenyamanan saat kerja, ya itu bakal tak pertimbangin lagi buat resign. Tapi kalau lihat ke depannya, kalau emang dari manajernya udah berubah dan membuat kayak lingkungan kerja jadi nyaman, mungkin kayak saya juga mempertimbangkan untuk tetap di sana gitu. Oke, baik. Jadi rencana tindak lanjut juga dari Mbak Okta sendiri pengennya pengoptimalannya itu waktu eval ketika ada kejadian lagi atau mengganggu Mbak Okta sendiri, jalan satu-satunya yaitu resign. Tapi ketika tidak mempengaruhi performanya Mbak Okta sendiri ya masih lanjut gitu ya. Oke, itu nanti semuanya seperti itu ya Mbak. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang mengganjal nih atau apa tentang pembukaan, atau sebenarnya cukup ya udah pengoptimalan aja? Iya sih, cuma kurang lebih itu sih. Kalau sebenarnya tuh di Arka tuh lingkungan kerjanya tuh udah bagus sih, kayak dari teman tuh udah nge-support. Mungkin dari kayak gimana ya, kan kita tuh sering ngobrol-ngobrol kan sama temen, nah, kayak satu shift kayak ngobrol sama ini, ngobrol sama A, ngobrol sama B. Nah kadang tuh yang dikeluhin tuh bukan masalah tentang kayak gaji, jam kerja atau tekanan kerjanya. Mereka tuh juga jadi tuh Arka tuh kayak tahu gitu loh, kayak misal tekanan kerjanya kayak gini, terus reward apa yang diberikan sama perusahaan buat karyawannya tuh kayak sepadan. Jadi kayak untuk keluhan-keluhan tentang kayak gaji, tekanan kerja itu kayak jarang. Yang sering dikeluhin sama teman-teman tuh yaitu tentang kayak sistem manajerialnya tuh loh, kayak dia ngasih misal kayak aturannya harusnya kayak gini, kok tiba-tiba jadi kayak gini. Terus kita tuh harusnya buka apa kayak prepare-nya jam segini, buat bukanya tuh jam segini. Terus sekarang juga rencana tuh mau diubah kan. Okay. Berarti sebenarnya itu di Arka itu juga udah oke ya, dari kepemimpinan dan semuanya sudah terstruktur ya. Berarti saya ambil semua juga dari POV manajer juga seperti itu, berarti dari POV karyawan juga seperti itu. Ya sebenarnya dari POV karyawan Mbak Okta sendiri cuma perlu pengoptimalan sendiri untuk manajernya. Ya, rencananya itu tadi gitu. Oke. Masih Mbak Okta, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya? Udah sih, cukup. Jika perlu langsung lagi mungkin ada sesi berikutnya sama kami atau saya sendiri gitu. Terima kasih Mbak Okta atas konselingnya. Terima kasih Mbak Okta.